Perkenalkan, nama saya Mafira SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, bidang studi IPA LPTK Universitas Negeri Makassar. Berikut saya akan melakukan praktek pembelajaran di SMP Negeri 2 Bajeng Barat, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023. Selamat menyaksikan. Kita doakan semoga Rehan pada pertemuan selanjutnya bisa bergabung kembali dengan kita, ya. Baik, oke. Sebelum kita mulai pelajaran, itu ada games. Ice breaking dulu, ya, untuk menghangatkan suasana supaya kita bisa rileks. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Pagi, siang, malam. Tidak pakai suara. Pagi, malam. Lagi ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Siang. Siang berapa kali? 2. Ada yang 1 kali? Ada enggak di sana? Oke. Pagi, malam. Ada yang salah. Oke. Kembali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Pelajaran saya mau melihat apakah sudah siap belajar atau belum. Ada yang masih pakai tas. Ini mau kemana nih pakai tas? Coba dulu tasnya. Oke. Sampah yang ada di kolong meja, siapa tahu masih ada? Sudah bersih tidak? Sudah? Oke, bagus. Oke. Nah, kalau begitu berarti kalian sudah siap untuk belajar. Baik, materi kita hari ini adalah tentang tekanan hidrostatis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tekanan padat. Oke, bagus. Jadi kita mau pelajari tentang tekanan padat dan padat. Nah, siapa di sini yang masih ingat apa saja yang mempengaruhi tekanan padat dan padat? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, coba ini. Yaitu gaya tekanan dan luas bidang tekan. Iya. Jadi yang mempengaruhi tekanan pada benda padat, jawaban temannya adalah apa? Gaya tekan dengan luas bidang tekan. Bagaimana? Sudah benar? Sudah? Oh, iya, bagus. Nah,
P sama dengan F per A. Iya, P sama dengan F per A. Jadi P-nya itu tekanan, kemudian F-nya itu adalah gaya tekan dibagi dengan A. A itu simbol untuk luas bidang tekan. Bagaimana? Sudah benar? Iya. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk dua orang temannya. Ya. Apa kaitannya dengan materi sebelumnya? Itu masih terkait tentang tekanan, ya. Cuma kalau dulu itu tentang zat padat, sekarang tekanannya itu pada zat cair lagi. Oke. Coba perhatikan. Ini gambar bendungan. Karena lihat secara langsung bendungan. Bendungan yang ada di mana? Iya, ada di bilik-bilik. Nah, ternyata bendungan yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat, ya, ternyata ada kaitannya atau ada hubungannya dengan tekanan hidrostatis. Apa kaitannya kira-kira? Bagaimana? Kenapa bisa seperti itu bentuknya? Di mana pada bagian yang di bawah itu bentuknya lebih tebal daripada bagian permukaan. Itu nanti akan kita bahas. Kemudian apa manfaat dari mempelajari tekanan hidrostatis? Yang pertama, analisa pembuatan bendungan. Seperti tadi kita akan mengetahui, ya, menganalisis mengapa pembuatan bendungan seperti itu. Kemudian yang kedua, prinsip kerja kapal selam serta posisi lubang pembuangan pada wadah air. Melalui kegiatan praktikum dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelidiki percobaan tekanan zat cair pada kedalaman tertentu dengan kering. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, selanjutnya, nah, apa yang akan kita lakukan pada proses pembelajaran ya ke depan? Yang pertama, kita akan menyimak sebuah video pembelajaran yang Ibu akan tampilkan sebentar. Selanjutnya dari video itu kita mengamati kemudian merumuskan masalahnya. Jadi kita akan mengidentifikasi pertanyaan atau masalah dari video tersebut. Setelah itu kita melakukan praktikum untuk mencari jawaban dari identifikasi masalah tadi. Selanjutnya presentasi hasil kerja, dan yang terakhir kita akan sama-sama membuat kesimpulan. Nah, tentu ada penilaian yang Ibu lakukan pada pembelajaran hari ini. Penilaiannya apa saja? Penilaiannya yaitu ada pretest dan posttest. Sebentar, pretest yang akan kita lakukan di awal dan posttest itu di akhir pembelajaran. Kemudian penilaian sikap melalui observasi. Jadi sambil kalian belajar sebentar, Ibu akan mengamati bagaimana sikap kalian ketika sedang berada di dalam kelas. Kemudian yang terakhir penilaian keterampilan dengan observasi. Sesuai janji Ibu bahwa di awal kita akan melakukan pretest. Jadi pretest ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum mempelajari materi tekanan hidrostatis. Nah, pretest kita kali ini kita akan menggunakan handphone dengan aplikasi Quizzes. Saya tanya dulu, kalian sudah bawa HP-nya dari rumah? Silakan dinaikkan. Oke, silakan dinaikkan HP-nya. Dibuka aplikasi Quizzes. Oke.
sampai di sini 4. Kemudian kolom kedua. Kemudian kelompok yang terakhir. Sebelum kita memulai praktikum, Ibu akan memperlihatkan satu video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, ini dia. Ini orang yang sedang menyelam. Coba perhatikan, dia membawa sebuah botol plastik dengan kedalaman tertentu di dalam air. Coba perhatikan apa yang terjadi dari bentuk botol plastik ini. Nah, ini semakin ke dalam ini dia menyelam. Nah, bentuk botolnya semakin gepeng ya. Serasa ada yang menekannya. Nah, ini coba. Ini semakin ke dasar. Dia kembali ke atas lagi. Dia kembali ke permukaan. Ya. Coba perhatikan. Ini dia kembali ke permukaan dan bentuk botol plastiknya itu berubah kembali ke bentuk semula. Oke, sudah dilihat semua videonya? Nah, saya meminta kalian untuk kira-kira apa pertanyaan yang timbul dari video tersebut. Ayo, silakan. Pertanyaan apa kira-kira yang muncul? Jadi kita akan mengidentifikasi masalah berdasarkan video yang dilihat tadi. Ayo, coba angkat tangan. Siapa yang sudah ada pertanyaannya? Ayo, siapa? Ya, coba kelompok 1. Siapa lagi? Ya, kelompok 2. Siapa lagi? Ya, kelompok 4. Kita persilakan ke kelompok 4. Silakan ditulis. Ya, pertanyaannya. Kelompok 1 dulu ya. Oke. Digonya. Ya, ada video di sini. Ya, coba dibacakan. Coba dibacakan. Apakah terdapat tekanan di dalam air? Iya, bagus. Tepuk tangan dulu pertanyaannya. Kelompok 2. Ya, silakan maju. Dituliskan masalahnya di atas. Dari video tersebut. Ya, coba dibacakan, Nak.
Pas. Itu pas ini. Iya karena ini kembali tambah nambah. Lagi nak, play buttonnya. Simpan di belakang. Tadi caranya ya. Berapa? 2 dulu ya. Coba dua. Apa dulu sekali ya? Terlalu dalam. Satu. Oke. Coba kasih turun lagi. Ngani. Dari 11 menjadi cerah. Tambah lagi, kasih turun lagi. Jadi kenaikannya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Kedalaman 2 cm, selisih ketinggian air 1, minyak kelapa 0/5. 0,5. Oke. Kedalaman 4 cm, selisih ketinggian 2 pada air pada minyak kelapa 1. Oke. Kedalaman 6 cm, ketinggian air 3, minyak kelapa 1,5. Kedalaman 8 cm, Oke. selisih ketinggian air 4, minyak kelapa 2. Kedalaman 10 cm, selisih ketinggian air 5, minyak kelapa 2,5. Ya, silakan. Hasil diskusinya dibacakan juga. Menurutmu manakah yang lebih besar antara massa jenis air atau massa jenis minyak goreng? Jawabannya massa air lebih besar daripada massa jenis minyak goreng. Bagaimanakah selisih ketinggian air pada pipa U jika corong dimasukkan semakin dalam pada gelas kimia? Jawabannya jika corong dimasukkan semakin dalam pada gelas kimia maka semakin dalam selisih ketinggian setiap semakin besar. Coba bandingkan selisih ketinggian air pada pipa U pada setiap kedalaman corong ketiga dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air dan ketiga berisi minyak goreng. Manakah yang memiliki selisih ketinggian lebih besar? Jawabannya selisih ketinggian yang lebih besar dimiliki oleh air. Penyebab selisih ketinggian adalah adanya tekanan dari kaitan air dan minyak yang diteruskan melalui corong dan selang. Faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya tekanan dari percobaan ini? Jawabannya faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan pada percobaan ini adalah massa jenis air di dalam benda. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Jawabannya, apakah sama jawabannya dengan yang kita kerjakan juga? Pasti sama ya? Ya, jadi yang memiliki ketinggian yang lebih besar air apa minyak kelapanya? Air. Ya, airnya di situ. Berarti kalau beda massa jenis beda jenis airnya berarti beda juga ketinggian yang dihasil. Oke, silakan kelompok 2 duduk. Satu kelompok lagi. Ayo, siapa yang sudah siap? Oke, kelompok 3 ya. 4. 5 tahun. 5. Ya, kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Kedalaman 2 cm, selisih tinggi air 1,5, Oke. minyak kelapa 1. Oke. Kedalaman 4 cm, selisih air 2,5, minyak kelapa 2. Kedalaman 6 cm, air 3,5, minyak kelapa 3. Kedalaman 8 cm, air 4,5, minyak kelapa 4. Kedalaman 10 cm, selisih tinggi air 5,5, minyak kelapa 5. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kedalaman 2 cm, selisih ketinggian air 1,5, minyak kelapa 1. Kedalaman 4 cm, selisih ketinggian air 2,2. Selisih ketinggian minyak kelapa 2. Kedalaman 6 cm, selisih ketinggian air 3,5. Minyak kelapa 5. Kedalaman 8 cm, selisih ketinggian air 4,5. Minyak kelapa 4. Kedalaman sentimeter 10, selisih ketinggian air 5,5. Itu kalian buat kesimpulan berdasarkan pertanyaan di atas pada kertas karton tiap kolom. Videonya itu kita
Kalau sudah selesai ditulis, nanti akan ditempelkan di depan ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok 2. Tekanan pada zat cair dipengaruhi oleh massa jenis zat cair. Ketika kita menyelam di laut atau kolam, kita akan merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar jika kita menyelam semakin dalam. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Oke, bagus sekali kesimpulannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kelompok 3. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan zat cair atau bisa disebut dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Massa jenis zat cair semakin besar, tekanan yang dihasilkan. Dengan kata lain, tekanan dalam zat cair sebanding dengan kedalaman atau ketinggian besarnya massa jenis. Ketika kita menyelam di laut atau di kolam, maka kita akan merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar jika kita menyelam semakin dalam. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu kelompok 3. Saksikan dulu video mengenai tekanan hidrostatis berikut. Oke, silakan diperhatikan. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Nah, ini tadi yang didapat ya. Semakin besar massa Dalam, jenis zat cair, maka semakin besar semakin tekanan besar yang pula dihasilkan. tekanan yang dihasilkan. Pada bagian Nah, sebelumnya ini kita sudah rumus memahami umum ya, bahwa rumus tekanan tekanan merupakan B sama besarnya dengan F gaya per per satuan luas permukaan tempat gaya itu bekerja. Secara matematis dirumuskan sebagai P sama dengan F dibagi A. Pada zat cair, gaya disebabkan oleh berat zat cair yang berada Jadi ini di atas pedomannya ya, permukaan. sampai Sehingga didapatkan P sama hasil dengan atau rumus W dari dibagi menghitung A. tekanan pada zat cair. Karena berat dalam penampungan air, misalnya pembangunan bendungan Nah, ini yang tadi ya. listrik tenaga Pembangunan air atau bendungan PLTA. dengan struktur yang semakin ke dalam Pada itu akan arsitek semakin kapal tebal selam ya. juga memperhitungkan Begitu dengan tekanan kapal selam. hidrostatis air laut, Oke. sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Manusia hanya mampu menyelam hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Hal ini dikarenakan paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan yang besar atau lebih besar dari 240.000 Pascal. Oke, itu. Jadi kelompok yang paling aktif hari ini adalah kelompok 2. Semuanya aktif dan yang paling aktif adalah kelompok 2. Kodenya adalah 334924. Ini ya yang biasa. 334949. Oke, 24.
Ini ya. Iya. 334924. Baik, saya bisa mulai ya. Ibu, mulai ibu. Oke, Fatih sudah masuk. Oke, Kemudian ini aku, oke guys. oke, silakan. Pasti bisa dijawab sekarang karena sudah dilewati pembelajarannya. Oke, oke. Bagus, kerjakan. Aduh, lolo. Oke, ya. Baca baik soalnya. Ada soal perhitungan ya. Ibu Satu ada. nomor. Ya. Iya bisa minta jawab. Karena gampang sudah dilewati. Baca baik-baik. Dibaca enggak? Di sini. Ya. Oke, sudah ya? Baik. Oke, sudah masuk semua hasilnya di laptopnya Ibu. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sudah melakukan tes. Ya. Bagaimana rasanya mengerjakan tes? Gampang, lebih mudah. Yang mana lebih mudah dikerjakan pada saat pretest dengan yang sekarang? Iya, lebih mudah yang sekarang ya, karena kita sudah melewati pembelajaran dan sudah memahami. Oke, kita akan melakukan refleksi hari ini. Apa yang kalian rasakan setelah kita melewati pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa mengutarakan? Baik, silakan ketua kelas. Senang karena hari ini melakukan kegiatan praktikum. Oh iya, bagus sekali. Bagaimana yang lain? Yeay. Oke, apa yang perlu diperbaiki ke depannya supaya pembelajaran kita hari ini bisa lebih baik lagi? Apa lagi? Iya, sikapnya berarti harus lebih bekerja sama menjaga kekompakan lagi di dalam kelompoknya. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang hasil dari pelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Tekanan pada zat cair dipengaruhi oleh massa jenis zat cair dan kedalaman zat cair. Iya, jadi itu yang kita dapatkan hari ini bahwa tekanan zat cair itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kedalaman benda dan massa jenis zat cair. Tangan dulu untuk semuanya. Baik. Untuk selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Silakan dipelajari bukunya untuk melihat-lihat tentang gambaran dari hukum Archimedes. Syukur hari ini karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran dari awal sampai hari ini. Ya, kita mengucap alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku hari ini dan kerjasamanya. Baik, ketua kelas silakan dipimpin untuk baca doa. Marilah kita membaca doa pulang.